Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubi Heren dan kita kali ini akan membahas tentang kecerdasan emosi guys. Ya, apa ya? Ini menindaklanjuti dari video saya yang sebelumnya yang mau komentari tanpa lagi, yang judulnya itu adalah apakah Anda punya kecerdasan emosi gitu kan? Jika Anda memiliki kecerdasan emosi. Di situ dia framing kalau umat Islam ya, itu kayak contohnya itu Munarman, lalu FPI dia memberi cuplikan video ya kan yang dia tidak paham kenapa bisa jadi seperti itu. Dia mengatakan lihat nih bahwa umat Islam itu, agama Islam ini membuat orang tuh menjadi tidak punya kecerdasan emosi karena gampang singgung lah kata dia, gampang marah, gampang apalah gitu kan, padahal dia nggak tahu itu konteksnya seperti apa. Yang saya sudah jelaskan di video itu, Munarman tuh marah wajar. Pertama, lawan debatnya itu tidak ada etika ya. Giliran Munarman menjelaskan. Di situ Munarman dia membawa data gitu berupa lembaran kertas, dokumen yang mau dia sampaikan, ini bukti, ini apa semua gitu kan. Yang lawan debatnya bukannya mendengarkan, bukannya menyimak gitu. Padahal giliran dia sudah habis, gantian gitu kan. Ketika dia ngomong, Munarman mendengarkan itu. Jadi dia terus saja ngomong gitu. Jadi mana yang mau dengar? Itu pertama. Kedua, dia nunjuk Munarman gitu, menunjuk gitu kan, menunjuk Munarman. Nah itu kan tidak punya etika namanya, ya kan? Sudahlah menyela pembicaraan orang, argumentasi orang, menunjuk-nunjuk pula gitu kan. Jadi wajar kalau Munarman emosinya naik langsung. Tapi Munarman cuma menyiram dengan air minum aja guys gitu, tidak sampai memukulnya. Nah jadi reaksi itu harus tahu ada aksi sebelumnya. Jadi jangan Anda fokus pada reaksi apa yang terjadi sebelumnya. Nah, sama juga kayak EPI. Kenapa EPI seperti itu? Ya perlu diketahui, EPI ini adalah tujuannya adalah untuk memberantas maksiat, ya perjudian, minuman keras atau kamar, pelacuran dan sebagainya. Dan itu pun atas persetujuan warga. Karena EPI itu dia menunggu laporan warga. Warga melapor, EPI mendokumentasikan sebagai barang bukti. Setelah itu EPI melakukan persuasi selama hampir 3 tahun. Setelah tidak ada respon dari pihak keamanan, juga dari pemerintah setempat, juga dari orang yang punya maksiat, dan terus berkoordinasi dengan warga EPI ini, barulah EPI bergerak guys. Dan itu bergerak bukan EPI aja, tapi bersama warga juga. Tentu warga tuh nggak senang di tempatnya tuh ada tempat maksiat. Orang baik itu tidak akan mau guys di tempatnya ada tempat maksiat kayak pelacuran, minuman keras, narkoba, apalagi perjudian. Itu orang-orang baik tidak akan mau di tempatnya ada tempat seperti itu gitu. Mereka tidak akan mau diam saja. Karena kenapa? Bisa jadi nanti keluarga mereka yang kena. Kayak pelacuran deh. Nanti bisa jadi nanti keluarga mereka yang jadikan pelacur gitu. Atau mungkin keluarga mereka laki-laki yang tarik untuk jajan di sana. Bahaya atau perjudian apa. Jadi pengaruhnya tuh nanti takutnya menimpa keluarga mereka. Jadi orang baik-baik, keluarga baik-baik itu tidak akan mau di tempatnya tuh ada maksiat, nggak akan mau deh guys. Banyak usaha yang halal yang tentunya kayak jualan atau dagang atau jasa apa lah gitu ya kan, daripada hal begituan. Jadi ini masalah Anda punya akhlak apa tidak gitu. Anda waspada nggak efeknya kepada warga Anda atau bahkan masyarakat sekitar Anda gitu. Karena kalau masyarakat sekitar Anda rusak, nanti akan implikasi kepada keluarga Anda juga. Keluarga Anda akan terpengaruh tentunya gitu. Jadi kita tuh berharap tinggal tuh di tempat yang ya aman, damai, tidak ada maksiat. Karena maksiat pun suka nggak suka, mau nggak mau selain merusak mental, merusak akhlak juga itu nanti di situ pasti ada banyak orang jahat kayak preman-preman. Contoh aja kayak keributan banyak sana jadi guys. Karena tempat seperti itu memang rentan. Karena di situ aja orang datang tuh pasti niatnya jahat. Orang yang datang sana tuh niatnya pasti jahat. Nah mungkin orang sana tuh niatnya baik, nggak mungkin. Pasti orang-orang yang datang ke tempat maksiat tuh niatnya jahat, ya kan? Jadi kalau niatnya sudah jahat, di sana tuh nanti ada-ada aja yang terjadi. Makanya contohnya banyak orang ada-ada aja yang keributan di tempat itu kan. Contoh udah berapa kasus kita temukan orang berantem di sana lah karena mabuk, bahkan bunuh-bunuhan gitu kan. Luar biasa guys, efek minuman keras, efek narkoba dan sebagainya. Nah
Di video ini saya akan tunjukkan ya, bukan hanya FPI ya yang marah terhadap tempat maksiat. Ingat, tempat maksiat itu pasti di backing preman, nggak mungkin tidak gitu. Karena mereka tuh usahanya ilegal pertama, karena pelacuran, minuman keras atau apapun itu maksiat itu tidak ilegal guys. Apa tidak legal? Pastilah ilegal gitu. Ya kan? Karena ada perdanya, ada peraturannya. Jadi mereka tuh tidak dapat izin. Jadi makanya Anda nggak heran ya, ada itu sweeping dari aparat juga ada. Ini bukan hanya FPI, tapi juga aparat kayak Satpol PP atau polisi atau dibantu TNI malah dengan pemerintah daerah itu men-sweeping tempat-tempat maksiat. Untuk apa? Agar menciptakan ketertiban di masyarakat, keamanan dan ketertiban. Karena tempat-tempat seperti itu akan rawan menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakamanan di tengah masyarakat. Karena efeknya merusak guys, merusak akhlak dan mental juga tentunya. Nah makanya jadi aparat bergerak. Dan saya apresiasi itu di tempat-tempat di mana aparat bersama pemerintah. Saya hormat ya pada Satpol PP, tentara, polisi, pemerintah daerah itu yang care mahal itu. Mereka tahu bahwa generasi mudanya, generasi bangsa, generasi penerus kita ke depannya harus diselamatkan dari hal-hal begituan. Jadi generasi muda kita tuh diharapkan punya kepintaran atau kecerdasan dan juga akhlak yang baik. Karena kepintaran kecerdasan itu digunakan dia untuk membuat bangsa ini maju, tapi tetap maju dalam maju yang terkontrol itu, maju yang tetap berdasarkan pada sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Maha Esa. Jadi tetap dirangkai oleh agama, masing-masing agama. Yang Muslim jadilah Muslim yang baik, yang Kristen jadilah Kristen yang baik gitu kan, Hindu baik, Buddha yang baik gitu. Karena agama akan menghasilkan kebaikan. Nah, jadi perlu dibingkai dengan agama. Nah, agama itu pasti akan melarang perjudian. Ini semua maksiat lah, perjudian, pelacuran, minuman keras, narkotika dan segala macamnya. Nah, jadi, kalaulah aparat itu ya, Satpol PP, TNI Polri itu, pemerintah daerah itu bekerja, FPI nggak perlu ada. Itu yang disampaikan oleh Rizik. Kalau aja udah pemerintah sudah bekerja dengan baik, aparat juga, FPI bubar gitu. Karena nggak ada lagi gunanya gitu kan. Nah, saya akan tunjukkan di video ini ya, jadi itu bentar ya, sebelum itu juga saya juga sampaikan kayak Ahok kemarin. Ingat, Ahok juga bubarkan Kalijodo loh. Ahok aja yang seorang Kristiani paham maksiat itu nggak boleh gitu, apalagi seorang Muslim. Ahok aja yang Kristen aja paham guys, makanya dia bubarkan Kalijodo. Nah, pekerjaan Ahok membubarkan Kalijodo itu sudah dirintis dan dilakukan lebih dulu oleh FPI. Cuman kita akui FPI gagal. Kenapa? Karena FPI tidak sekuat Ahok. Ya, Ahok itu punya TNI, punya Polri, karena dia adalah pemerintah. FPI bukan pemerintah, jadi nggak punya fasilitas itu. Bahkan Ahok waktu membubarkan Kalijodo itu dia mengancam, saya akan bawa tank untuk merobohkan tempat ini. Luar biasa guys, ancaman Ahok. Dia tahu betapa berbahayanya Kalijodo gitu kan, tempat-tempat begitu itu berbahaya. Saya salut atas kerja Ahok seperti itu. Jadi dia tuh meneruskan kerja FPI. Yang FPI di mana gagal terus karena memang tempat itu di backing oleh preman guys. Luar biasa preman-preman di Kalijodo. FPI sempat beberapa kali tempur dengan preman itu. Jadi yang di framing media itu malah FPI-nya saja gitu, sementara preman situ tidak ditampilkan. Jadi ini tidak adil. Sehingga orang tahunya FPI begitu, orang nggak tahu gitu kenapa FPI begitu. Padahal ada pemicunya. Karena FPI itu membubarkan tempat maksiat, ya. Yang kalau gitu tempat maksiat, aparat saja itu membubarkan pedagang yang nggak tertib aja, itu ada kerusuhan. Pedagang nggak terima, bahkan aparat itu dikejar gitu kan. Itu pedagang yang halal, kerja baik-baik gitu. Apalagi tempat maksiat yang di backing oleh preman. Maka nggak heran. Jadi Anda nggak bisa berharap damai kalau menertibkan tempat maksiat itu nggak bisa berharap damai. Karena mereka tuh awalnya sudah jahat, awalnya sudah salah jalan, udah niatnya jahat. Ya, karena itu maksiat itu merusak akhlak generasi muda, sehingga generasi muda kita nanti kedepannya akan rusak, sehingga tidak bisa lagi menjadi orang-orang yang baik gitu. Karena pemimpin itu dan orang kita dibutuhkan generasi muda itu yang bukan cuma pintar tapi juga baik, sehingga mereka tuh punya kontrol dalam membangun negeri ini gitu. Nah, ternyata yang Anda tidak tahu ya, saya nggak tahu Anda tahu apa tidak ini, adalah kita pun Yesus melakukan apa yang FPI lakukan gitu. Yesus juga nggak suka sama tempat maksiat. Jadi Yesus tuh ya ketika melihat itu dia marah guys, dia marah. Dan apa yang dilakukannya kita akan baca ayat ini. Jadi intinya nanti ya Anda akan lihat kalau Yesus marah dan Yesus melakukan aksi.
persis seperti yang FP lakukan. Nah, kalau Anda baca ini, kalau Anda fair dan Anda itu objektif, Anda akan melihat ternyata apa yang Yesus lakukan sama dengan yang FP lakukan gitu. Ya, FP lakukan terhadap maksiat, begitulah yang Yesus lakukan. Ya, kita akan baca. Tapi sebelumnya ya, kita bacakan aja satu konteks lengkap untuk melihat. Jadi saya pengen Anda juga melihat sisi lainnya gitu. Jadi ini ada di Matius 21 ya, siapa Yesus sebenarnya juga gitu. Dan seperti apa orang-orang manggil dia gitu kan. Nah, kita bacakan. Dari mulai pasal 21 ayat 1 sampai selesai ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Ini yang merah ini ya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Sebenarnya bukan Tuhan guys, tapi Tuhan, karena bahasa Inggrisnya itu Lord ya, bukan God. Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Dari Alkitab perjanjian lama juga ini Tuhan itu. Karena antara Tuhan dengan Tuhan itu jomplang ya. Jadi akan menurunkan atau menaikkan derajat seseorang kalau dia disebut Tuhan atau Tuhan. Jadi Tuhan itu manusia. Tuhan udah pasti bukan manusia. Jadi ini karena Yesus manusia, berarti dia bukan Tuhan, tapi Tuhan. Tuhan Yesus gitu kan. Nah, tapi yang ada-ada di sini ya. Coba Anda perhatikan ya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Coba Anda pikir baik-baik. Ini apa bisa dikatakan minjam kok gini? Setahu saya ya, minjam itu adalah Anda datangi orangnya, Anda ngomong baik-baik, Pak, saya pinjam keledainya dong Pak, boleh nggak gitu. Kalau dia izinkan, alhamdulillah. Makasih ya Pak, sudah boleh pinjam keledainya, kita ambil keledainya, kita bawa. Itu cara minjam yang benar, yang syar'i lah gitu guys, yang halal gitu. Tapi ada cara minjam yang lain. Ini nggak bisa dikatakan minjam ya. Anda datang ambil keledai orang tanpa sepengetahuan orang itu, tapi kalau ketahuan, baru Anda katakan saya minjamnya gitu. Ini berarti minjam tanpa izin. Ya kalau orang itu mengizinkan, kalau enggak gimana? Coba Anda bayangkan ya. Di kehidupan sekarang lah, yang aktual. Coba Anda lihat, anggaplah keledai susah salah nyari, anggaplah itu motor guys. Yesus atau Anda menyuruh teman Anda, pergi kamu sana, di situ kamu akan lihat 2 motor, ya. Hidupkanlah motor itu dan bawalah motor itu dua-duanya ke sini kepadaku. Dan jika ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan atau saya memerlukannya. Ya, saya akan segera mengembalikannya. Coba. Masa minjam seperti itu, guys? Nah, ini udah contoh yang buruk dari seorang Yesus. Maka saya nggak yakin nih kata-kata dia gitu kan. Masa dia ngomong seperti ini gitu, guys? Karena kita tahu di Al-Quran mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dibawa dengan manusia gitu. Jadi kita nggak bisa meyakini 100% apa yang ada di sana gitu. Jadi kita kalau ada yang aneh-aneh kita akan merasakan ini sebenarnya bukan begitu deh harusnya. Karena memang Quran menyampaikan kalau kitab sebelumnya sudah dibawa dengan manusia. Makanya kita nggak bisa percaya semua ayat gitu guys. Ada yang patut kita curigai seperti ini gitu. Ini bukan contoh yang baik gitu. Minjam itu bukan begini harusnya kan. Nah, hal itu jadi sebagai genaplah firman disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ialah melembut dan mengendari seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah melalui itu dan membuat seperti yang ditugaskan Yesus pada mereka. Kita skip ya, mereka membawa keledai betina itu sama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus naik ke atasnya, bla 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 sampai ke, sampai sini guys ya. Nih, kita balik aja lah ya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ingat, Yesus datang dalam nama Tuhan ya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya. Anak Daud. Jadi Yesus anak Daud ya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus datang dalam nama Tuhan. Ya, berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia utusan Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi
nama Tuhan. Jadi Tuhan tuh namanya Hosana ya. Mungkin Hosana ini mungkin semacam ya nama pujian lah kepada dia. Yaitu dia tuh ada di tempat maha tinggi. Yesus kan tidak ada di tempat pada maha tinggi pada waktu itu, guys. Berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan tuh ada di tempat maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gempatlah seluruh kota itu dan berkata, ada orang berkata, siapakah orang ini? Nah, ini perhatikan ya. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi orang-orang memanggil dia Nabi, guys. Ya, karena memang dia Nabi gitu. Jadi kita harus lihat dari perspektif orang yang awal-awal. Ya. Jadi jangan lihat orang-orang yang kemudian. Makanya saya katakan, ada yang awal itu kaum Unitarian. Nah, orang-orang ini adalah Unitarian. Masih mengatakan Yesus Nabi, bukan Tuhan. Barulah muncul kemudian kaum Trinitarian. Membantai semua orang Unitarian ya, orang-orang Arius termasuk orang-orang ini, dan mereka berpaham Trinitarian dan mereka membentuk Kristen. Karena setelah itu baru mereka disebut Kristen di Antioquia. Sebelumnya yang ada umat Nasrani karena Yesus berasal dari Nazaret di Galilea. Jadi Yesus disebut orang Nabi. Jadi kita harus percaya pada sebutan orang awal, orang yang hidup sezaman dengan Yesus, bukan orang-orang Kristen yang hidup tidak sezaman dengan Yesus. Mereka ini kan 300 tahun setelah Yesus pergi. Baru pertama kali di situ mereka sebut Kristen. Jadi, Anda mau percaya kepada orang-orang yang kemudian yang tidak hidup sezaman dengan Yesus atau orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus? Jadi, mereka memanggilnya apa? Bukan Tuhan, Nabi. Jadi, orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus memanggil Yesus Nabi. Itulah dia. Yesus adalah Nabi, Yesus dari Nazaret. Bukan Tuhan yang diklaim oleh orang-orang yang datang kemudian. Yang tidak hidup sezaman dengan Yesus gitu kan. Nah, ini poin di sini guys ya. Bagaimana Yesus menyucikan bait Allah ya. Intinya Yesus nggak mau ada maksiat di situ ya. Karena kalau ini bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang maksiat, Yesus untuk membolehkannya. Tapi tidak, ini maksiat guys. Coba kita lihat ya. Ini persis yang dilakukan oleh FPI. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ingat apa yang dilakukan dia? Dia mengusir guys, mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Orang-orang di situ berjual beli, berdagang artinya. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Padahal mereka ini berdagang guys ya. Tapi memang melanggar aturan. Ingat, ini mungkin ini ada hubungan dengan maksiat karena ada aturan tentunya. Kita lihat nanti ya nih. Jadi apa yang Yesus lakukan ya sebelumnya? Dia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dibalikannya guys. Itu marah nggak tuh? Marah. Tanda marah adalah dia mengusir. Nah, cukup sampai situ, dia juga membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Anda bayangkan, FPI kan seperti itu juga. Ya kan, marah karena orang buat maksiat. Apalagi Yesus nih sekonyong-konyong guys. Ya, tanpa ada peringatan sebelumnya, tanpa ada teguran, FPI nggak seperti itu. FPI nunggu dulu laporan masyarakat, lalu FPI mengadakan investigasi, dokumentasi, lalu dia menyurati tempat itu, menyurati aparat dan pemerintah setempat. Ditunggu sampai 3 tahun, nggak juga ada perubahan, rakyat warga setempat terus komplain dan akhirnya FPI bergerak bersama rakyat. Ini Yesus bergerak sendiri tanpa ada yang dilakukan seperti FPI, prosedural yang dilakukan FPI guys, coba. Dan ini pun belum bisa dikatakan maksiat gede ya, kayak pelacuran, apalagi itu ya, tempat-tempat yang batas FPI lah, pelacuran, perjudian, minuman keras gitu kan. Ini hanya orang-orang berdagang berjual beli di halaman bait Allah gitu. Yesus marah guys. Bukti dia marah, dia mengusir semua orang yang berjual beli dan memberikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ini tanda Yesus marah. Nah, jadi kalau Anda objektif, ketika Anda Tamparagi kemarin saya buat videonya itu dia mengatakan kalau orang-orang kayak FPI itu nggak punya kecerdasan emosi, berarti Yesus juga nggak punya kecerdasan emosi dong. Ya, itu kalau kita ikut logika Tamparagi, tapi faktanya nggak seperti itu. Makanya berpikir itu harus cerdas, harus kritis. Jangan lihat orang tiba-tiba orang marah dikatakan tidak punya kecerdasan emosi. Yesus saja marah guys. Nah, kita perlu lihat ada marah yang boleh dan tidak gitu. Kenapa Yesus marah ya? Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Alias, jadi Tuhan menyebut bahwa rumah Tuhan itu, di Tuhan tuh di situ ngomong sebagai ku. Ini bukan Yesus ya, tapi
tertulis, ingat tertulis. Jadi Tuhan yang ngomong dan ditulis gitu. Rumahku disebut rumah doa. Tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi itu kan sarang penyamun itu kan berarti maksiat gitu. Nah, dan bla 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 bla. Jadi gini guys ya. Apa yang dilakukan FPI itu belum ada apa-apanya dengan dilakukan Yesus. Yesus langsung strike. FPI kan tidak pakai prosedur. Teguran lah dulu, nggak langsung datang membalikkan meja-meja gitu guys, dan mengusir tidak. Coba anda bayangkan FPI melakukan itu. Coba FPI begitu sudah dituduh macam-macam. Coba FPI melakukan seperti Yesus lakukan, datang langsung tempat maksiat tanpa ada peringatan, teguran, tanpa ada bersama warga, sendirian gitu guys, langsung balik-balikkan meja gitu, ya kan? Belum begitu aja FPI sudah anda katakan radikal teroris. Bagaimana dengan Yesus gitu? Nah, ini menunjukkan kalau hal ini boleh, bahkan harus malah, maka Yesus melakukannya. Yesus kasih contoh, kalau ada orang maksiat, datangi, ya, usir dan balikan meja-mejanya dan bangku-bangkunya, alias harus stop lah gitu. Ini Yesus ajarkan loh. Dia ajarkan dengan tindakan. Nah, Anda harusnya menirunya. FPI sudah menirunya guys, tapi FPI lebih santun. Ya, FPI nggak gaspol seperti Yesus. Dia masih pakai prosedural, masih peringatan, menghubungi segala macamnya, aparat, pemerintah, collab dengan warga sekitar. Ini tidak guys. Jadi sekali lagi guys ya. Jadi Anda jangan katakan FPI radikal, karena Yesus juga begitu. Nah, saya tidak setuju dengan logika Anda. Kenapa? Karena bagi saya dan logisnya, ini lebih logis ya. Nah, jadi apakah di sini Yesus tidak punya kecerdasan emosional? Kalau ikut logika lagi, memang Yesus berarti nggak punya kecerdasan emosional. Tapi tidak seperti itu, bukan sederhana itu. Ingat, ada satu lagi namanya kecerdasan intelektual. Jadi semua keduanya ini harus sering sejalan. Nah, kecerdasan intelektual itu ngomong tentang untung dan rugi, ya, mana baik mana buruk, untung dan rugi. Itu kecerdasan intelektual. Kalau emosional tidak, ya, hanya sabar, tahan emosi, itu emosional, mengontrol emosi. Tapi kalau intelektual, untuk mengetahui mana baik mana buruk, mana benar mana salah gitu, mana untung dan rugi. Nah, intelektual kita akan mengatakan, orang-orang yang berintelektual dia akan mikir jauh guys, dia akan breakdown semuanya. Oh, kalau ada maksiat, apa ya efeknya? Oh, ternyata agama melarang nih, berarti pertama dilarang agama, kedua warga masyarakat bisa rusak karenanya, ya kan? Ini maksiat, ya kan? Bisa jadi selain warga saya bisa kena juga. Dia kan berpikir untung rugi. Apa sih untungnya diteruskan ini kan? Nah, jadi dia juga berpikir juga mengenai penyelamatan. Ini orang harus selamatkan ini, dan orang sini harus selamatkan. Jangan sampai ini merajalela, ada orang-orang malah ikutan. Nanti akan efeknya meluas gitu. Nah, itu kecerdasan intelektual. Nah, lalu aksinya apa? Tentu setelah berpikir segala macam itu, efeknya ke depan ya seperti apa, dan ini baik apa tidak, untung apa tidak. Untung dalam artian bukan materi ya, karena ada yang lebih daripada materi, yaitu dosa. Jadi apa artinya Anda dapat materi tapi dosa gitu kan? Apa bedanya dengan itu Anda mencuri, merampok, itu dapat materi juga gitu. Nah, tapi ini belum yang seperti berjudi ya, hanya orang berdagang guys. Tapi ya sudah seperti itu. Karena memang katanya melanggar aturan. Kalau di tempat ibadah orang berdagang itu nggak boleh. Nah, apalagi maksiat, berdagang aja nggak boleh. Jadi, tapi intinya adalah sesuatu yang melanggar aturan itu akan langsung dieksekusi Yesus gitu. Tapi tidak seperti FPI ya, FPI itu masih prosedural. Nah, jadi yang mau saya katakan gitu, saya mau katakan kalau kecerdasan emosional aja nggak cukup, kita perlu kecerdasan intelektual. Karena kalau Anda cuma punya kecerdasan emosional, Anda hanya akan lalu jadi sabar, nahan emosi, kontrol emosi, rasakan empati, itu aja. Tapi Anda tidak bisa menyelesaikan masalah atau problem solving. Contoh, ada tempat maksiat, ya. FPI dan Yesus, apa yang mereka lakukan? FPI melakukan seperti yang Yesus lakukan. Yesus lebih radikal lagi, lebih frontal lagi. Langsung dia datangi, usir, dan balik-balikkan meja kursinya. Kan? Itu Yesus lakukan. Itu radikal loh kalau ikut logika Anda, tapi saya kira kan tidak radikal. Kenapa? Karena memang layak begitu untuk tempat maksiat gitu. Sama dengan FPI, layak tempat maksiat namanya kan. Kecuali kalau FPI datang mengganggu orang yang baik-baik, oke. Ini orang maksiat, wajar dilakukan seperti itu karena Yesus juga melakukannya gitu kan. Nah,
Jadi kalau cuma memakai kecerdasan emosional, tentu dia akan lihat, aduh, aku sabar aja lah, nggak usah ganggu lah gitu kan, biar aja lah untuk mau ngapain gitu kan. Jadi dia nggak punya kecerdasan intelektual untuk menimbang apakah ini baik apa buruk, apakah ini menguntungkan warga apa tidak, apakah ini akan rusak yang semudah apa tidak. Dia tidak berpikir sampai situ. Berarti dia tidak punya kecerdasan intelektual. Nah, Yesus FPI itu punya kecerdasan emosional sekaligus intelektual. Buktinya apa? Ya kan? Mereka marah di saat yang tepat. Orang baik akan marah pada tempat maksiat. Karena mereka tahu itu akan merongrong akhlak dari rakyat sekitar. Ya, merongrong akhlak generasi muda. Kita membutuhkan generasi muda yang berakhlak baik untuk membangun negeri ini, sehingga negeri ini jadi negeri yang badatul, gofur, ya, negeri yang baik dan negeri yang apa ya, yang ini diberkahi Allah gitu. Nah, itu perlu generasi muda yang baik, generasi yang muda yang jauh dari maksiat. Nah, orang-orang baik akan selalu, jadi Yesus ini orang baik, maka dia marah melihat tempat maksiat, orang bermaksiat gitu. Nah, jadi berarti Yesus punya kecerdasan intelektual, ya, imbang guys. Jadi dia punya kecerdasan intelektual dibuktikan dengan dia berpikir jauh ke depan, ini bagaimana ini merusak ini kan, dan ini melanggar aturan. Jadi dia tidak mempedulikan orang mau milih dia apa gitu, ya kan. Kalau FPI itu kan sudah nilai teroris radikal, Yesus tidak peduli gitu. Anda mau nilai dia apapun silakan, yang penting dia memakai kecerdasan intelektualnya untuk beraksi, untuk menindak mereka ini guys. Nah, jadi itu bukti ya kalau Yesus tuh menyontohkan kepada kita kalau kita tuh perlu mengedepankan juga kecerdasan intelektual untuk menilai, menimbang apa akibatnya dan harus beraksi secara tegas untuk melakukan sesuatu gitu. Ini bukan hanya sabar, menonton, enggak, Yesus beraksi guys. Seperti juga yang dilakukan oleh FPI, juga dilakukan juga aparat keamanan kita, TNI Polri, Satpol PP, dan meminta kita untuk memberantas maksiat yang ada di daerah-daerah gitu. Oke? Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.